Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Lili Andriani. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips cara mudah untuk menyelesaikan soal barisan dan deret angka. Karena untuk soal barisan dan deret angka ini itu berkemungkinan selalu muncul di tes CPNS atau P3K. Jadi buat kalian pejuang ASN, tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke contoh soal, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk mendukung berkembangnya channel ini. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. 17, 17, 16, 14, 11, 7, titik-titik. Berarti kita mencari satu angka terakhir. Oke, di sini aku mau kasih tips yang pertama. Kalian harus lihat dulu pola bilangan angkanya, apakah angkanya semakin kecil atau semakin besar. Oke, kita lihat di sini. Di sana ada 17, 16, 14, 11, 7. Berarti untuk soal yang ini itu bilangan angkanya semakin kecil. Jadi, jika angkanya semakin kecil, untuk mencari selisihnya itu dikurang atau dibagi antara dua itu. Oke, kita lihat di sini. 17 ke 17. Berarti di sini berapa selisihnya? 0. 17 ke 16. Selisihnya dikurang 1. Ya kan? 16 ke 14 berarti selisihnya dikurang 2. 14 ke 11 selisihnya dikurang 3. Nah, di sini kita bisa lihat polanya. 0, 1, 2, 3. Berarti di sini berapa? 4, min 4, dikurang 4. Benar nggak? 11 dikurang 4, 7. Nah, jadi untuk menentukan angka yang terakhir, dikurang 5. 7 dikurang 5, 2. Jadi jawabannya C. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut soal yang kedua. 52, 53, 56, 61, 68, 77, titik-titik. Kita cari satu angka terakhir. Nah, tips yang kedua itu kalian lihat pola bilangannya, apakah bilangan angkanya semakin kecil atau semakin besar. Oke, untuk soal yang nomor 2 ini, angka bilangannya semakin besar. Untuk menyelesaikannya, mencari selisih dari setiap sukunya. Kalau angkanya itu semakin besar, ditambah, dikali, atau kelipatannya antara 3 itu. Oke, bisa kita lihat di sini. 52 ke 53, selisihnya 1. Ditambah 1 berarti. Ditambah 1. 53 ke 56. Berarti berapa selisihnya? Ditambah 3. 56 ke 61. Ditambah 5. Oke, 61 ke 68. Ditambah 7. Oke, bisa kita lihat di sini polanya. Tambah 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7. Berarti bilangan ganjil. Setelah 7 berarti tambah 9. Benar tak? 68 tambah 9 itu 77. Jadi berapa di sininya? Ditambah 11.
77 ditambah 11 itu 88. Jawabannya C. Bisa dipahami ya? Jadi, tipsnya ada 2 tadi. Jika angkanya semakin kecil, cara mencari selisihnya itu dikurang atau dibagi. Kalau misalkan angkanya semakin besar, mencari selisih setiap sukunya itu ditambah, dikali, atau kelipatannya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 1, 2, 0, 3, min 1. Nah, kita lihat di sini pola bilangan angkanya. Berarti 1, 2, 0, 3, min 1. Berarti pola bilangan angkanya itu acak ya. Maksudnya tidak teratur. Naik, kadang turun, naik lagi, turun lagi. Nah, jika kalian bertemu soal seperti ini, itu berkemungkinan bisa ditambah, bisa dikali, bisa dikurang, bisa dibagi, atau kelipatannya. 1 ke 2 itu ditambah 1. Oke, 2 ke 0. Berarti berapa selisihnya? 2. Ditambah atau dikurang? Dikurang. Dikurang 2. 0 ke 3. Ditambah berarti. Ditambah 3. 3 ke min 1. Berarti dikurang 4. 3 kurang 4, min 1. Jadi berapa di sini? Di sini plus 1, min 2, plus 3, min 4. Berarti di sini berapa? Plus 5. Min 1 plus ditambah 5 itu 4. Jawabannya D. Bisa ya? Jadi kalau misalkan ketemu dari bilangan yang acak, itu bisa berkemungkinan bisa ditambah atau dikurang, atau dibagi, atau dikali. Lanjut ke soal berikut. Nah, ini banyak nih bilangannya. 2, 3, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 18, titik-titik dan titik-titik. Nah, berarti kita lihat di sini, pola bilangan semakin besar. Dari kecil ke besar. Oke. Kemudian kita lihat menentukan 2 angka terakhir. Untuk menentukan 2 angka terakhir, caranya itu tips yang ketiga, suku pertama dan suku ketiga, suku ke-5, ke-7, ke-9, dan seterusnya. Jadi untuk mencari selisihnya itu dilompati 1 angka. Maksudnya itu 2 ini kan suku pertama, 3 suku kedua, 3 lagi suku ketiga. Jadi kalau misalkan menentukan 2 angka terakhir, itu tipsnya kalian langsung saja suku pertama ke suku ketiga untuk mencari selisihnya. Jadi 2, 3 berarti ditambah 1. 3, 6 ditambah 3. 6, 11 ditambah 5. 11, 18 ditambah 7. Oke, jadi 18 ke sini positif semuanya, berarti ditambah sama berapa? Bilangan ganjil nih, 1, 3, 5, 7. Berarti di sini 9. 18 ditambah 9, 27. Oke, kita lihat di angka terakhirnya 27.
Berarti jawabannya C. Kenapa langsung bisa kita jawab C? Dan di sini belum kita jawab, belum kita cari berapa. Karena angka terakhirnya udah kita dapat 27. Dan di absennya angka terakhir 27 ya C gitu. Jadi langsung kita jawab C. Jadi kalian tidak harus memakan waktu untuk mencari nilai angka yang di sini. Jawabannya udah pasti itu C. Kalaupun kalian mau cari juga berapa nilai yang di sini, boleh. Kalau misalkan ada waktu. Kalau nanti di ujian, di tes, itu kan waktu sangat berharga. Jadi kalau misalkan udah dapat angka terakhirnya dan itu hanya satu-satunya, ya udah itu langsung aja dijawab. Tuh, itu tips dari aku. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. 1, 4, 9, 16, 25, titik-titik dan titik-titik. Mencari dua angka terakhir. Kita lihat pola bilangan angkanya. 1, 4, 9, 16, 25. Oh, ini kan udah kelihatan tuh bahwa ini adalah bilangan kuadrat. Oke, 1 itu kan 1 kuadrat, 4 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 16 4 kuadrat, 25 5 kuadrat. Jadi di sini berapa? 6 kuadrat dan 7 kuadrat. 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49. Jadi jawabannya A. Gampang kan? Soal selanjutnya. 3, 3, 5, 3, 8, 3, 12, 2 angka terakhir. Oke, kita lihat perhatikan pola bilangan angkanya. Di sana ada 3, 3, 5, 3, 8, 3, 12. Oke, 12, 3. Gini, 3, 3, 3. Sama kan? Oke, jadi kita mencari yang ininya. Suku pertama dengan suku ketiganya berapa? 3, 5, tambah 2, 5, 8, tambah 3, 8, 12, tambah 4. Berarti di sini tambah 5. 12 tambah 5, 17. Jawabannya E. Gitu. Perhatikan pola bilangan angkanya dulu. Lanjut ke soal berikutnya. 110, 105, 95, 80. Angkanya semakin kecil. Oke, kalau angkanya semakin kecil berarti dikurang atau dibagi. Kita lihat di sini selisihnya besar atau kecil. 110 ke 105. Oh, kecil berarti dikurang 5. Ya kan? 105 ke 95 dikurang 10. 95 ke 80 dikurang 15. Oh, berarti kelipatan 5. 5, 10, 15. Berarti di sini berapa? Dikurang 20. 80 kurang 20. 60. Berarti di sini kurang lagi 25. 60 kurang 25 itu 35. Berarti jawabannya E. Soal 95, 6, 80, 12,
65, 18, dan 2 angka terakhir. Perhatikan pola bilangannya. Berarti acak nih. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Dan mencari 2 angka terakhir. Berarti suku pertama dengan suku ketiga untuk mencari selisihnya. 95 ke 80. Itu dikurang. Dikurang 15. 80 ke 65. Dikurang 15. Itu di sini berapa? Dikurang 15. 60 kurang 15 itu 50. Oke, 50 itu A atau B. Oke. Berarti suku yang kedua dengan suku keempat. 6, 12 tambah 6. 12, 18 tambah 6. 18, itu di sini tambah 6. 18 tambah 6, 24. Jawabannya A. Soal berikutnya. 13, 13, 13 lagi. 8, 13, 3, 2 angka terakhir. Oke. Angkanya sepertinya acak. Ada turun, ada naik lagi, ada turun lagi. 2 angka terakhir. Jadi mencari selisihnya suku pertama dengan suku ketiga. Oke. Suku pertama ke suku ketiga selisihnya 0. Ketiga dengan kelima 0 lagi. Jadi di sini 0. Di sini 3, 13. A atau B. Suku kedua dengan suku keempat selisihnya dikurang ya. 13 ke 8. Berarti dikurang. Dikurang 5. 8 ke 3 dikurang 5. 5 dikurang 5. Maksudnya 3 kurang 5. Min 2. Jawabannya B. Soal berikutnya. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27, 2 angka terakhir yang mau kita selesaikan. Oke, caranya sama. 1, 3 tambah 2, 1, 3, 9 tambah 6, 9 ke 27 tambah 18. Oke, berapa di sininya? Oke, kalau saya lihat di sini angkanya semakin besar, 2, 6, 8. Gimana kita pakai perkalian saja? Oke, kita coba. 1 ke 3 kali 3. 3 ke 9 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti dikali 3 berarti ini kan? Berarti ini kali 3. 27 kali 3, 81. 81 C atau D. Oke. Kemudian kita cari angka yang di depan 81. 2 ke 4 kali 2 kali 2. 4 kali 2, 8. Jadi di sini kali 2 lagi. 8 kali 2, 16. Berarti jawabannya C. Bisa dipahami ya? Lanjut ke soal berikutnya.
13, 12, 11, 6, 9, 3, 2 angka terakhir yang kita cari. Oke, caranya sama. 13 ke 11 dikurang 2, 11 ke 9 dikurang 2, 9 itu dikurang 2, 9 kurang 2 itu 7. Oke, 7. Tanpa harus kalian cari di sininya sudah dapat, karena setelah 37 itu hanya E. Boleh kalian cari setelah angka 7 itu berapa? Boleh jika ada waktunya. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran dari aku. Bagi kalian yang sudah nonton video ini, silahkan like, kemudian komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.